Halo teman-teman, hari ini aku Dian Esya Aprilina bareng teman-temanku Sobah Nur Faizah dan Ahmad Rangga Al-Hakiki akan membahas tentang perbandingan kelemahan dan kelebihan pemberantasan korupsi di negara lain serta pentingnya ratifikasi konvensi anti korupsi di Indonesia. Korupsi itu benar-benar berbahaya banget buat stabilitas dan keamanan masyarakat. Belum lagi merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, membahayakan pembangunan ekonomi, sosial politik, dan bikin kemiskinan makin banyak. Kenapa sih kita harus lihat gimana cara negara lain nanganin korupsi? Yang pertama, buat ngasih gambaran perumusan sistem pengawasan yang proporsional. Kedua, buat ngasih gambaran gimana negara yang mempunyai lembaga pemberantasan korupsi yang independen menjalankan fungsi dan mekanisme pengawasannya. Dan yang terakhir, buat lihat apakah KPK sudah merupakan sebuah lembaga yang baik. Yuk kita intip negara-negara yang sukses ngebatasin korupsi dan trik gimana mereka nanganin masalah ini. Yang pertama ada Denmark. Denmark punya IPK 90/100 loh. Denmark berhasil mengatasi korupsi karena lembaga publiknya berintegritas kuat, polisi, jaksa, dan pengadilannya bersifat independen, pegawai lembaga hukumnya yang kompeten, kemudian mereka juga melindungi pelapor dan punya kepatuhan yang kuat terhadap anti korupsi. Selanjutnya kita ke Singapura, tetangga deket nih. Singapura berhasil nanganin korupsi karena punya kewenangan investigasi korupsi di berbagai sektor. Jajaran direktur dan investigator spesial ditunjuk langsung oleh presiden dari pegawai CPIB. CPIB berdiri secara independen dan juga punya kewenangan investigasi menteri dan birokrat senior dan punya sistem yang aksesibel. Terus ada juga negara-negara yang masih berjuang buat menghadapi korupsi. Kira-kira kenapa ya? Let's find out. Indonesia termasuk negara yang masih harus berjuang buat ngadepin korupsi. Ada beberapa alasan kenapa korupsi di Indonesia nggak habis-habis. Yang pertama, egoisme sektoral dan institusional. Kedua, koordinasi yang lemah antara aparat pengawasan dan penegak hukum. Kemudian rendahnya kualitas pelayanan publik, sikap sungkan, toleran, dan masa bodoh. Dan juga sikap kurang terbuka dan terkesan melindungi pelaku. Selain Indonesia, Myanmar juga punya cerita sendiri. Penyebabnya sistem pengawasan yang ketat oleh eksekutif dan legislatif, dominasi junta militer di parlemen, isu keamanan dan pembangunan, konflik antar etnis, dan juga konflik identitas nasional. Ada banyak konsekuensi yang harus dihadapi negara-negara tersebut. Yang pertama, kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial, degradasi intelektual masyarakat, pemerintahan yang tidak lagi legitimate di mata masyarakat, degradasi moral generasi muda, dan juga pertumbuhan ekonomi negara yang jadi terhambat. Nah, selanjutnya yaitu ratifikasi konvensi anti korupsi. Sebelumnya kita harus mengetahui nih, apa itu ratifikasi? Jadi, ratifikasi dalam perjanjian anti korupsi adalah tindakan formal negara yang menyetujui dan terikat pada perjanjian internasional untuk memerangi korupsi. Kemudian, konvensi anti korupsi sendiri merupakan perjanjian internasional yang bertujuan memerangi korupsi dalam berbagai aspek kehidupan publik, baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Nah, konvensi anti korupsi menyiapkan 3 strategi yang memiliki saling ketergantungan satu sama lain, yaitu kriminalisasi, kemudian pengembalian hasil aset korupsi, dan yang ketiga, kerjasama internasional atau international cooperation. Lalu, bagaimana sih ratifikasi akan membantu Indonesia? Jadi, ratifikasi perjanjian internasional akan membantu Indonesia dengan cara yang pertama, meningkatkan kerjasama internasional, yang kedua, perlindungan hukum, ketiga, penyelesaian sengketa, keempat, peningkatan citra, dan yang kelima, pemenuhan standar internasional. Selanjutnya ada peran mahasiswa dalam memerangi korupsi. Kita sebagai mahasiswa juga punya peran penting dalam hal memerangi korupsi. Yang pertama, mampu menjaga diri agar tidak berperilaku koruptif. Yang kedua, peka dan sadar terhadap adanya tindakan atau perilaku koruptif. Yang ketiga,
Sebagai mahasiswa harus punya keberanian untuk mengingatkan orang di sekitar kita agar tidak berperilaku koruptif. Dan yang keempat, kita sebagai mahasiswa harus bisa mendeteksi adanya tindakan perilaku koruptif dan memberikan respon dengan cara melaporkan ke pihak yang terkait.